Itu sebabnya ini adalah, kalau bisa dibilang, ini adalah merohkan daging kita. Bagaimana kita berusaha merohkan daging kita. Kenapa pemuridan? Karena saudara dituntun dari minggu ke minggu, dari waktu ke waktu, sehingga yang tadinya saudara nggak sadar, saudara mulai sadar. Saudara tidak selayaknya ngomong seperti itu, saudara tidak selayaknya menjawab seperti itu, saudara tidak selayaknya memperlakukan orang seperti itu, saudara tidak selayaknya memperlakukan diri saudara seperti itu dengan cara-cara yang tidak benar. Alright, berikutnya lingkup kegelapan, ya. Nah, ini sebenarnya sangat make sense dilihat dari dunia di sekitar kita, tetapi anak-anak Tuhan tidak terlalu fokus on this, ya. Kegelapan ini, roh-roh ini yang ada di dunia ini jauh lebih banyak dari manusia, dari populasi
populasi manusia di bumi. Mereka jauh lebih banyak. Sehingga anak-anak kecil atau orang-orang yang sejak kecil bisa melihat alam roh, mereka itu sampai nggak mau, aku nggak mau lihat lagi. Saking ngeri, jijik ya, karena ada di pohon-pohon di setiap jalan, di pojok rumah, di mana-mana gitu ya, sehingga mereka nggak mau lagi. Ada orang yang bisa melihat begitu, ada orang yang membiarkan dirinya bisa melihat begitu, ada orang yang memang meditasi untuk bisa melihat itu. Fokus para dukun-dukun seperti mereka itu, mereka fokus untuk bisa melihat seperti itu. Nah, kalau sudah melihat itu memang mengerikan. Ya. Nah, roh-roh ini bisa memasuki seseorang. Saudara tahu dong, orang kerasukan dong. Iya kan? Kerasukan itu kemasukan apa? Kemasukan apa kira-kira? Kemasukan macam-macam, roh-roh macam-macam. Ya. Nah, kita baca sekarang di dalam Yakobus 1 ayat 14. Saya minta dari Grace membaca dan kemudian berurutan, silakan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan diikat oleh dia. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, saudara, saat kita ini dicobai, saat roh itu masuk ke dalam seseorang, maka itu karena kita buka celah, karena kita sendiri membiarkan kita dicobai. Jadi bukan Tuhan, bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Orang lain bisa mengatakan atau bisa membuli atau bisa melecehkan seseorang, tetapi bagaimana reaksi orang itu terhadap hal-hal yang masuk di dalam hidupnya itu menentukan buka atau tutupnya alam roh dia. Nah, kita baca seterusnya, ya silakan. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan dia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Look at that. Api neraka. Lidah ini dunia kejahatan. Lidah ini tempatnya dunia kejahatan dan dikuasai, dinyalakan oleh api neraka. Saat kita membuka mulut kita, membuka celah untuk mengatakan yang tidak sesuai dengan rupa dan gambar kali kita, maka kita membuka itu namanya entry point, jalan masuk bagi roh-roh itu untuk dia berkuasa atas lidah kita, dan lidah kita tidak dapat dikekang dan dia bisa menguasai hidup kita. Komprehend? Jelas? Begitu membahayakannya saat seseorang tidak hati-hati dengan lidahnya, karena ini sesuatu dunia kejahatan, mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh, dan dia itu menyalakan roda kehidupan kita. Banyak sekali contoh di mana saat seseorang itu, ada firman juga yang mengatakan saat seseorang menjawab dengan manis maka itu meredakan kemarahan, ya. Tetapi saat seseorang emosional, maka seharusnya yang dia mendapatkan privileges, kesempatan-kesempatan, hadiah-hadiah, hal-hal yang baik gak jadi ditahan karena perkataannya. Ya, berikutnya. Selain Korintus 1 Korintus 3 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, ini adalah kategori terendah dari orang-orang yang diselamatkan, di mana saat seseorang
tidak menjaga hidupnya, di saat seseorang tidak menguasai spiritnya, maka apa yang dia lakukan di bumi terbakar, tetapi dia diselamatkan. Sisi terendah di sorga. Ini karena banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak memikirkan rohnya itu. Itu sebabnya saya kerinduan saya sampai rela muter kemana-mana ini untuk memberitakan hal ini supaya anak-anak Tuhan sungguh-sungguh bangkit. Saudara nanti pulang jangan sampai ditinggalkan itu catatan saudara, baca terus menerus saudara. Mulai nanti berikut-berikutnya akan saya kasih step-stepnya, bagaimana saudara hafalkan ayat, bagaimana saudara detox, bagaimana saudara doa, connect dengan Tuhan dan sebagainya. Dan ini nggak bisa berhenti sampai di hari keempat atau 5, tetapi saudara harus senantiasa melakukannya. Sebagaimana saya ini latih otot roh, saya barbel, angkat besi rohani hari-hari sampai saya kuat, tambah lagi. Nanti kalau ada kendornya ya mulai mau ngangkat sulit lagi, tetapi saya ingat masih ada yang lama yang sisa. Saya bisa, saya mampu, dan saya kuatkan diri saya, dan saya nggak mau manjain tubuh saya, tetapi saya bangkitin roh saya. Saya selalu ingat, hey spirit, hey spirit, dahulukan spirit. It's not about flesh. Gak boleh hidup di bawah daging, tetapi harus hidup di bawah roh, karena saya adalah roh. Ayat berikutnya. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam Bapa. Nah, itu sudah jelas, tetapi banyak orang berpikir dia mengasihi Bapa. Saya beberapa saat yang lalu saya sampai nangis. Saya bilang, Tuhan, saya udah seumur begini, Tuhan, ampuni saya umur segini, saya kalau datang kepada Tuhan itu bukan karena cinta. Sebab jikalau ini jelas sekali, nggak usah dijelasin. Kalau seseorang tidak mengasihi Bapa, tidak ada kasih kepada Bapaknya, maka iya yang ada adalah dunia dan semua keinginannya. Nah, semua dunia dan keinginannya inilah yang seringkali kita bawa dalam doa di dalam kebutuhan-kebutuhan kita. Datang cuma pokok doa 1, 2, 3 sampai 10 sampai 31. Kemudian setelah itu ngomong apa lagi? Ya Tuhan, terima kasih, amin. Gitu. Ini adalah yang saya sampaikan tadi, kondisi hati yang tidak dapat menerima firman. Ayat berikutnya, Pak. Markus 3 ayat 5, ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah yang memandang sekelilingnya kepada mereka. Iya. Jadi Tuhan itu suka berduka kalau kita ini degil gitu. Dia sampai marah karena apa? Kok kita ini nggak bisa menerima firman? Kok kita ini nggak bisa menerima hal-hal yang roh? Kalau saudara tahu bahwa hal-hal roh itu adalah bersifat jauh lebih tinggi daripada hal-hal material, maka saudara akan mau lulus, saudara akan mengusahakannya sesulit apapun. Kalau saudara tahu, kalau saudara menyadari bahwa itu lebih penting dari dunia material, seharusnya saudara akan mengusahakannya jauh-jauh dan saudara akan bertekun. Ini kerinduan saya supaya saudara bisa demikian. Ya, selanjutnya. Ibrani 3:10, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal terangku. Oke, wait a minute. Sesat hati. Ayo coba kita interpretasikan sesat hati ini. Gimana kira-kira? Ya, Dian. Kira-kira sesat hati itu gimana? Tidak mengikuti kehendak Tuhan. Ya, Ibu Monika. Tidak ngerti jalan. Bagus banget.
Ya, Ibu Anita. Tidak mengetahui kebenaran, oke. Iya, nggak tahu jalan, jadi sesat. Iya. Nggak mempelajari jalannya itu yang bagaimana untuk spiritual being dia. Hari-hari pengembangannya adalah hanya manusia jasmani yang diapalin jasmaninya. Jalan ke kafe itu apal. Jalan ketemu temen ini apal. Ke mall ini apal. Toko-toko dan nama encik-enciknya yang jual itu apal. Sifat-sifatnya pun hafal. Tetapi untuk hal-hal rohani kita tidak mengejar sampai akhirnya hati kita bisa sesat. Ya, berikutnya. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku lawanmu yang kesukaan. Iya. Jadi rupanya ada hati yang menebal seperti lemak. Kira-kira kayak apa itu ibu-ibu? Lemak apa? Sanca. Seperti sanca. Nah, banyak orang-orang Kristen tuh ingin mengubah dunia di sekitar mereka, hidup mereka, tetapi mereka hanya datang seminggu sekali ibadah di gereja, lalu mereka mendengarkan pemuridan seminggu sekali, lalu ogah-ogahan bikin PR, ogah-ogahan kumpulin buku kehidupan, ogah-ogahan hafalin ayat, ogah-ogahan nulis. Nah, saudara, cara pikirnya tidak berubah, cara hidupnya tidak berubah, pikiran di dalam sininya, paradigmanya nggak berubah, maka keadaan mereka di sekitar mereka pun tidak akan berubah. Lama-lama hati bisa menebal seperti lemak. Kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan persis, their minds, pikiran mereka ketutup dengan minyak jenuh. My goodness, pikirannya itu. Nah, yang begini dikasih firman, apapun firman, kalau belum dia lepasin, dia mau letakin semua, nggak akan bisa masuk firman itu. Sangat disayangkan, saya melihat banyak murid-murid yang seperti ini. Hati mereka keras, hardness of their hearts. Hatinya keras, kencang hatinya, selalu sesat. Ya, saya minta berikutnya untuk membaca ayat tersebut. Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya, itulah yang Tuhan minta, agar kita ini bisa mengubah pikiran yang keras, pikiran yang berlemak ini. Kita ini seperti anak kecil, kita ini kosong, kita ini nggak keminter, sok pinter, sok ngerti. Nah, kebanyakan sok ngerti, sok pinter kita ini didasarkan oleh pertumbuhan kita, kemudian oleh doktrin-doktrin yang kita bawa dari gereja kita. Doktrin itu betul, tetapi masih kadang-kadang setengah betul. Ya, tidak semuanya betul. Saya satu kali melepaskan seseorang, dia sekolah teologi. Waktu saya lepasin dia, saya tanya namanya, siapa ini? Kencang sekali. Lalu dia bilang, apa ya? Pokoknya dia itu nggak mau ngomong. Saya bilang, kamu siapa? Dia diam. Aku, kamu
gitu. Oh ya, oke. Lalu saya mulai basah. Lalu dia mulai tutupin telinganya. Itu berkuasa tahu, gitu. Oh iya, aku tahu. Kamu siapa? Gak mau ngaku lagi. Saya terus basah. Waktu dia nggak tahan, saya bilang, saya kasih volume kenceng, vibration suara saya di telinga roh kamu lebih kenceng daripada apa yang bisa kamu tanggung. Stop, aku doktrin. Doktrin ini kamu setan atau siapa? Aku doktrin. Oke. Kerjamu apa? Saya mengindoktrinasi orang-orang untuk tidak mempercayai pekerjaan roh. Sebegitunya. Ada kategorinya. Ada kategorinya yang dia blokir. Dan akhirnya sudah saya keluarkan dan baru saya ngerti ternyata kalau kita ini doktrin saya tuh begini. Sedang ada roh doktrin ini di dalam. Ngelakuin kebenaran enggak? Hidup dalam kebenaran enggak? Rendah hati enggak? Kenapa suka debat? Apa yang mau disuguhkan dengan debat itu? Apa yang mau dipamerin? Rendah hati enggak? Minta maaf enggak? Berubah enggak hidupnya? Ngapain debat doktrin? Enggak ada gunanya, itu malah dipakai iblis. Tetapi yang Tuhan mau adalah seperti anak kecil. Aku gak ngerti apa-apa, aku pingin diajarin, aku mau lebih lagi, aku mau membuka diri lagi, tolong aku mau buang semua pikiran-pikiranku yang lama, paradigma yang lama, yang selama ini clogging aku, nutup aku, sehingga hatiku seperti lemak. Iya, berikut. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, penghingar, atau orang seramah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Iya. Iya, saya akan lanjut saja ayat berikutnya. Iya, Ibu Anita. Iya, belakangnya, silakan. Markus 10:44. Dan barang siapa yang menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia didadakan bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yes, jadi pertumbuhan di alam rohani itu diukur dari hal-hal ini. Apakah saudara sudah melakukan hal-hal ini, menjauhi hal-hal itu, dan saudara melakukan seperti Yesus? Bukan kekanak-kanakan ya, tetapi seperti anak kecil murni hatinya. Lalu bagaimana seseorang melayani untuk yang lain? Karena yang terbesar di alam spiritual adalah Dia yang melayani semuanya. Saya dulu sering berkata, saya ngiri, saya lebih senang duduk gitu. Saya lebih senang dengerin, dan sebenarnya sampai sekarang saya kalau dengerin orang lebih senang daripada saya bicara di depan gitu. Tetapi untuk saya berbicara seperti ini, saudara, sampai nanti 4 atau 5 sesi dengan pengajaran yang deep seperti ini yang saya lakukan, saya mempersiapkan, saya menjadi hamba bagi saudara-saudara. Saudara datang, bayar, makan, tidur, game, ikut, terus saudara dengerin kayak gini. Ini saudara nggak se-effort saya. Saya hidup hari-hari ini melatih seperti ini selama bertahun-tahun saya hidup untuk saya bisa ngomong dengan lancar seperti ini, mengungkapkan apa yang saya lakukan, saya jalani, dan saya tidak mengatakan apa yang tidak saya jalani. Walaupun di perjalanan masih ada proses jatuh bangun, ada. Maksudnya saya ngomong nanti salah, aduh kok saya ngomong kayak gitu ya. Tetapi saya mulai evaluasi dan saya mulai mencari jalan keluar, dan saya mencari
Ya. Nah, untuk ini saya tidak bisa saya sekedar hanya ngomong tanpa saya menjadi pelaku. Jadi saya sedemikiannya saya mempersiapkan diri, saya tidur kurang, saya banyak belajar, saya banyak mendoakan, dan saya mempersiapkan sampai saya rindu untuk saudara duduk menangkap ini, dan saudara mari saya angkat bareng-bareng ke alam roh yang lebih tinggi daripada sebelumnya, yang selama ini secara nggak sadar banyak dari anak-anak Tuhan saudara dijadikan budak dari pikiran-pikiran dunia, budak dari diri saudara, budak dari daging saudara, dan kemauan-kemauan dan pikiran dan kehendak-kehendak saudara sendiri daripada kehendak roh. Nah, jadi saudara tahu bagaimana seseorang, kerohanian seseorang diukur melalui hal seperti itu. Banyak sekali belajar saudara, bahkan dari hamba Tuhan yang lain, bagaimana mereka bangun dan jatuh. Saya sangat-sangat jaga. Kami minta maaf karena ini saya mau ngomong soal uang ya. Saya tidak mendapatkan uang apapun dari seminar seperti ini, ya. Bahkan I tell you, untuk IDTC saya tidak ngambil sama sekali. Bertahun-tahun, sudah 10 tahun sampai. Saya nggak ngambil sama sekali. Ini kami subsidi. Orang datang kami subsidi. Jadi makanya saya nggak kerja di siang hari. Berkat saya datang waktu saya tertidur. Saya nggak cari duit, saudara. Saya keliling pelayanan nggak cari duit. Ya. Nah, saya mau minta maaf karena waktu itu kami cari tempat. Saya maunya di gunung karena saya mengajak saudara doa di kaki gunung gitu. Kami cari di sana apa ya kendalanya waktu itu? Iya, kendalanya apa ya? Nggak boleh ujian, nggak boleh ada acara. Padahal bagus di Michael bawah tadi ya, sebelum sampai di sini bagus gitu. Lalu di tempat lain apa kendalanya? Yang paling dekat gunung ya area sini cuman ada 3 gelintir saja, dan ini belum diketahui waktu itu. Jadi nggak bisa, nggak ada gitu. Jadi bingung. Akhirnya dikasih alternatif yang di sana aja deh, di Ciawi. Ya di Ciawi biasa banget gitu. Tapi karena kayaknya nggak ada ya sudahlah. Jadi harganya murah di sana. Kami sudah umumkan. Ternyata saya tanya Pak Heri, ada di sini gitu. Waktu ada di sini harganya mahal banget. Ya ampun, kok satu orang segitu. Padahal biasanya kalau di hotel kan bisa berdua ya harga segitu. Tetapi nggak bisa, di sini harganya segitu. Dan karena sudah terlanjur, saya bilang ya sudahlah, kami subsidi makanan saudara 200.000 per orang, kami subsidi begitu. Nah, jadi itu saya minta maaf, tetapi kami tetap keluar uang untuk saudara. Itu perinduan saya untuk saya bawa saudara. Kalau saudara bisa datang, dan saya bersyukur bahkan yang nggak diundang pun ada yang dapat bocoran dan minta datang, dan ada berapa grup banyak di sini yang demikian, dan saya bersyukur. Tetapi ada juga yang harus kami mintakan maaf untuk tidak bisa hadir bersama dengan kita, karena untuk level manusia roh seperti ini saya harus ngajarin saudara sebagai murid. Kalau tidak jadi murid sulit sekali untuk step by step, day by day, baby step sampai saudara naik ke level rohaninya. Saya bicara seperti ini karena saudara murid, sehingga saya yakin saudara hatinya sudah terbuka dan siap untuk berubah. Untuk manifestasi di luaran ini, seringkali seseorang berpikir bahwa dia itu sudah berubah, dia sudah mendapatkan pengetahuan yang banyak. Saudara jangan sampai saudara impress dengan orang yang pinter orator, orang yang pinter ngomong. Ya, seperti tadi saya katakan, saya belajar dari kebangunan dan kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Saya bicara tadi mengenai pelayanan yang cari uang. Saat mereka sudah dikenal dan sebagainya, maka mereka itu merogoh uang sebanyak-banyaknya, dan mereka berkata, ayo siapa yang mau ini? Tuhan kasih hari ini di hati saya supaya saudara menabur $7.000.
yang saudara dapatkan, maka saudara akan naik, saudara punya level rohani 7 kali lipat, 7.000 kali lipat, whatever ya, begitu ya. Akhirnya mereka memperkaya dan sebagainya dan beli peralatan dan semua luxurious things. Yang akhirnya dari situlah mereka jatuh. Ya, saya tidak hanya belajar, tetapi saya mendoakan mereka. Saya nangis gitu. Tuhan, have mercy, have mercy. Karena ada baru saja seorang nabi besar, saudara. Kalau ngomong tanggal lahir kamu di kulkas kamu itu ada tomat yang setengah baru kamu potong. Orang saya, no, jangan ketawa, seriously, saya nggak ngerti ini bener enggak. Karena kagum kan, kita sampai begitu. Jalan kamu, oke, sekarang saya ikutin ke rumah kamu itu pagarnya warna abu-abu. Apa itu nomor 21? That's my house, gitu kan. Wow, gitu. Orang-orang kagum. Tiba-tiba ada perempuan di sana yang ngomong, dia chatting sama saya hamil. Itu mah bukan nabi ini. Ini loh, lihat fotonya. Enggak beda, gitu. Dikirimin uang sekian ribu USD, sekian ribu euro, dan diterbangkan kemana-mana my goodness, betapa ngerinya. Itu sebabnya kita harus belajar menjadi hamba. Saya guarding my heart, jagain hati saya. Sejak awal Tuhan minta kami buka pelayanan kingdom ministry ini, kami tidak pungut biaya dari saudara. Dan sudah bertahun-tahun kami bisa hidup, kami bisa melayani dengan cukup, enggak berkelebihan. Kami ada makanan, kami bisa makan ke restoran, bisa hari-hari kami sederhana, sayur, tempe, tahu, ikan. Tetapi kami tidak memperkaya diri kami. Kami tidak mengingini. Kerinduan saya adalah saat saudara ini menerima impartasi pengetahuan seperti ini, itu tidak hanya diamenkan di sini, tetapi sampai itu nyerap di roh saudara, sampai saudara itu menjadi habit, kebiasaan, sampai hari-hari saudara itu sudah menjadi dirimu. Firman ini jadi dirimu. Itu kerinduan saya, ya. Oke. Nah, cahaya kemuliaan kita di alam roh. Ya, di alam roh ini roh akan mengenali sesuai dengan cahaya dari kemuliaan kita, yaitu jubah. Jubah itu adalah pengerjaan manusia roh kita. Oke, ready? Kita start lagi, ya. Nah, saya tadi memberi contoh bahwa beberapa banyak orang tidak menyadari bahwa dia masih bayi rohani, masih pengetahuan, sebenarnya pengetahuan mengenai Tuhannya itu dangkal, tetapi pengetahuan doktrin, pengetahuan Alkitab ya, itu mungkin banyak, tetapi ditentukan oleh bagaimana dia menjadi pelaku dari firman itu, sampai itu seperti kalau kita ngobrol di kelas CCRI ya, sampai kalau orang dibacem itu ya, dimarinate, tahu bacem, tahunya awalnya apa? Putih, jadi apa? Coklat. Nah, tahu bacem. Nah, kalau daging dimarinate, iya kan, dia. Nah, kalau orang bule biasanya bawa apa sih? Keju. Karena apa? Dia suka makan keju. Orang Korea bawa apa? Kimchi. It's true. Saya summer Korea naik subway.
Sebau ya. Saudara dalam firman gak sih? Bawa firman, Mbak. Apa ya? Firman. Ya. Nah, itu akan menandakan kedewasaan seseorang. Oke, nah sekarang bagaimana kita ini marinate, kita nyelup, kita meditate the word of God day and night. Yuk baca selanjutnya. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ya, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencongkok. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi sekalian dilarang oleh Tuhan dan mengadakan oleh usia Di pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak lagi daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. ya berikut. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan tentang orang ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Wah, coba ini kerjaan saya ini hari-hari merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau saya merenungkan, saya mendapatkan banyak hal. Saudara saya kasih, saya dapat untung lebih dulu karena saya lebih advance, saya lebih banyak bacemin diri saya di dalam firman. Saya mendapatkan wow, hari-hari bagi saya marinate in the word of God, meditate the word of God day and night. Kurang waktu. Dan ini kita ini roh kan, ingat lagi, balik lagi. Kalau kita ini roh, yang memperkuat roh kita adalah roh. Firman itu adalah roh. Perkataan yang kukatakan kepadamu ialah roh dan hidup. Firman Tuhan mengatakan, ya. Jadi kalau kita mau berhasil dan beruntung, firman Tuhan sudah jelas mengatakan meditate the word of God day and night. Day and night. Oh my goodness, day and night. Setiap hari bangun pagi yang direnungkan day and night firman Tuhan lagi. Besok lagi day and night. Saudara akan jadi orang yang sangat berhasil dan beruntung. Sekarang dengan banyaknya tawaran kebaikan YouTube, dengan semua ilmu-ilmu pengetahuan, dengan kepintaran mereka untuk attract kita yang manakah yang berguna, yang manakah yang tidak berguna bagi manusia. Saudara harus pinter-pinter. Zaman dulu atau zaman beberapa dari kita yang lahir itu masih belum ada yang seperti itu. Telepon masih di rumah masih gini-gini ya, ada yang masih gini-gini ya. Kita nggak ada entertainment seperti sekarang ini. Hari-hari belajar, tetapi sekarang kita tidak bisa hindari, semuanya ada dalam tangan kita. Cepat sekali kita mau browse di mana aja, kita mau subscribe apa aja ya, itu terserah kita. Tetapi sekarang bagaimana saudara mau berhasil dan beruntung? Tidak. Sebagai manusia roh, you are spirit, dan kehidupan saudara ditentukan oleh hal-hal yang rohani ya. Ini walaupun kita semua sudah tahu ini ayat, tetapi apakah kita jadi pelaku? Nah ini pertanyaan berikutnya. Kira-kira berapa persen menjadi pelaku dari firman ini? Ketidakberhasilan kita di alam nyata ini, dengar baik-baik, karena adanya ketidakharmonisan antara
spirit dan spirit. Artinya apa? Cuti. Tidak sing, Tidak sing, iya betul. distorsi. Betul, that's it. Ada distorsi karena kacau. Karena harusnya kita kan roh. Kalau kita roh, kita makanannya, perenungannya adalah roh. Tetapi itu yang membuat kita sebagai manusia roh yang hidup di dunia ini berhasil karena perenungannya kita day and night ini harus dilakukan. Ini 100% kalau kita lakukan 100%, Tuhan masa bohong ngomong kayak gini. Ya. Day and night. Berhasil. Nah, kenapa banyak anak Tuhan tidak berhasil? Mereka pikir mereka sudah ke gereja, mereka dengerin firman, tetapi cuma masuk sini keluar sana. Karena balik lagi kita ngurusin hal-hal yang sama sekali nggak penting, sama sekali kita berkutat di pikiran-pikiran yang tidak menolong kita, tidak buang-buang, tetapi kita clogging, kita nutupin semua dengan hal-hal yang tidak berguna. Betapa sedihnya saya tiap kali lihat anak Tuhan itu yang ngerjain hal-hal yang gak berguna sama sekali. Dan itu, believe me, repetition. Kalau hari-harinya kayak gitu, ya itu yang dilakukan. Dan sampai kapan dia akan sadar, sampai dia sendiri akan membetulkan dirinya. You fix you. No one can fix you. You fix you. Saya cuma ngomongin saudara, saya cuma ngasih pengetahuan kepada saudara apa yang saya lakukan, apa yang saya mengerti, apa yang saya juga baca. Tetapi saya tidak bisa menolong saudara kalau saudara sendiri nggak mau. Right? Jadi you fix you. Katakan I fix I. Karena tidak ada keharmonisan antara spirit dengan spirit sehingga akhirnya nggak berhasil. Apalagi yang banyak sekali keduniawiannya daripada yang spiritual. Nanti kalau balik ke firman, misalnya balik ke firman, tapi akhirnya diseret kepada dunia. Saat diseret, jadi nggak harmonis kan? Nggak in harmony. Kalau tidak in harmony, yang harusnya kalau in harmony day and night, saudara ngikutin day and night, maka saudara akan berhasil. Tetapi karena day 1 terus ininya banyak salah, day 2 lupa, banyak kerjaan, day 3 day 2 setengah sebentar lalu sama lagi, disharmoni. Nah, kalau tidak ada keharmonisan antara roh kita dengan roh Tuhan yang menjanjikan keberhasilan seperti ini, maka keberhasilan itu tidak akan bisa dicapai. Oke, sampai di sini saudara mengerti semua? Mengerti, alright, good. You have to fix yourself. Saudara bertanggung jawab atas diri saudara dan waktu saudara. Saudara nggak bisa bilang gara-gara dia sih, soalnya kalau ini. No. Biarkan mau anjing berlalu, kafilah berjalan. Saudara tetap aja fokus dengan your things, perkembangan saudara. Duduknya kurang enak ya, duduk pas nggak dapat pojok. Karena saya melihat keadaan. Beliau. Kalau belum berpasangan nanti datang. Nah, oke. Sampai akhirnya saya berkata begini, kira-kira lama ya, sudah lama saya berkata begini, alright, saya hari-hari sibuk banget gitu. Saya doa cuma beberapa jam, sibuk banget. Udah, saya stop kesibukan saya. Coba, saya mau full sama Tuhan, saya mau full semau-mau Tuhan, semau-mau Tuhan. I mean really semau-mau Tuhan. Saya nggak tidur nggak apa-apa, pokoknya semau-mau Tuhan. Saya coba itu, dan benar saudara, saya lakuin itu. Wih, pelan sekali, let go, menyerah. Saya hari-hari berbulan-bulan, saya bilang saya gak pingin tidur. Kalau pas doa ketiduran, saya ketiduran juga, ya. Tetapi saya sengaja saya doa, pokoknya
jasmani. Atas kehendak Tuhan, saya seringkali dikasih lihat gitu, apa yang terjadi di alam, di rohnya orang lain. Jelas sekali. Nanti saya sampaikan, ada beberapa yang saya sampaikan kepada orang tersebut, ada yang tidak bisa saya sampaikan, ada yang saya harus skip, yang saya harus doakan, dan kesemuanya adalah tugas saya, tanggung jawab saya untuk berdoa. Kalau saudara dikasih mimpi-mimpi dari Tuhan, saudara bertanggung jawab untuk berdoa bagi orang yang dimimpiin itu. Ya, jadi bukan cuma orang ini loh, saya ini no. Saudara berdoa. Nah, hal ini luar biasa sekali. Saya rindu sekali untuk nyatu sama Tuhan, untuk mengerti hanya pikiran-pikirannya ya tadi sing tadi. Saat kita sing sama Tuhan, maka Tuhan akan nyalurkan kepada kita pikiran-pikiran Dia. Kita diminta untuk mewakili hati Tuhan.